Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beda model dengan metode? Model adalah sebuah bentuk dan metode adalah cara penyampaiannya. Jadi kalau metode itu cara yang digunakan oleh guru dalam hubungan interaksi dengan siswa ya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kalau model itu bentuk pembelajaran ya, tergambar dari awal Mm-mm. sampai nanti usahanya dikemas Saya di bagaimana. akhir. Um, yang termasuk metode itu Ibu menggunakan metode apa? Metode yang Ibu gunakan? Dalam pembelajaran metode apa yang Ibu gunakan tadi? Bu Rosemary, Ya, model apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? metode komparatif. Model itu. Metode ada ceramah, diskusi, demonstrasi. Ada Ya, ceramah dan ada diskusi. Kemudian ada tanya jawab. Maaf, Pak. eh, Ibu menggunakan teknologi TPAC kan? Bagaimana? Apa? Ibu medianya apa? Media yang Ibu gunakan? Medianya Media, PPT. Hmm? PPT. Enak. Selain PPT apa lagi Ibu gunakan? Itu aja. Kemudian ada Soal yang Ibu gunakan, level yang mana yang Ibu gunakan? C berapa? C3, C2, atau C1, atau C4? fase C, Pak. Berapa? Fase C. C berapa? C1. Kenapa C1, Bu? C1 dan C2. Kenapa hanya C1, C2? Karena anak tuh lebih paham, karena anak peserta didik itu lebih kepada ceramah dan kemudian diskusi. Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 1 sampai kelas 6. Iya. C1 itu tuh a lot itu ya. Ah, Ya. Lot, middle lot tuh ya. lemah. Ah, iya. Ah, ya Ibu arahkan bisa ke C3 ya. C4. Kalau C4 Ya, apa? ya, ya. Kalau C4 apa tuh? Menganalisis. C5? C5 itu menciptakan, Pak. Manipulasi. Mengevaluasi dan ya, menganalisis. Ya, silakan Ibu baca surat Al-Kautsar. Akal sehat. Pakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Ya, coba Ibu tulis 2 ayat. Ayat.
Sudah, Bu? Ya, Pak. Mana surat? Angkat, angkat, angkat. Nah, itu suratnya berapa ayat, Bu? Hah? Berapa ayat? Suratnya 3 ayat, Pak. Urutan di dalam Al-Quran 108, Pak. Ya, itu ceritanya mengenai apa tuh? Surat Al-Kausar tuh. Menceritakan tentang nikmat yang banyak. Artinya, sesungguhnya kami telah membentuk. Nah, udahlah. Ya, ah, saya pikir cukup dulu ya Ibu Mary. Ya, kalau nanti kalau bisa jangan tegang ya. Jadi Ibu harus Penuh. siap mental, siapkan bahan semuanya. Ya, oke. Kita aja dulu, Bu Mary ya. Ya, Ya, ah, maaf, Pak. nih. Nah, Sirah hanya 6 tahun Pak, mau masuk 6 tahun. Tapi oh, kalau di Solo Selatan, oh sudah ada apa 8,5 tahun Pak. nah, berarti sudah senior juga ya. Sudah, Lebih senior Bapak lagi daripada saya. ya, berarti udah PNS kan? Insya Allah sudah Pak, sudah PNS Pak. Oke. Nah, jadi Ibu Petrianti, oke. Silakan Ibu presentasikan modul ajar atau perangkat pembelajaran tentang mungkin komponen utamanya apa, aktivitas intinya bagaimana, pendekatan yang Ibu gunakan, model, atau juga nanti bagaimana LKPD-nya, media yang digunakan, Iya dan Pak. asesmen yang digunakan. Ya, silakan. Iya Pak. Waktu 12 menit. Ya, baiklah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Baiklah, saya akan mempresentasikan modul ajar pada pembelajaran modul ajar kurikulum Merdeka pada hari ini. Eh, yang pertama adalah yang pertama adalah eh, sekolah dasar. Di sekolah dasar ini kita mempelajari di sana tertera nama penyusun yaitu saya sendiri Patrianti NIP 1976 0430 2011 2004. Di sana terdapat nama sekolah, mata pelajaran, fase C, kelas atau semester ganjil, Pak. Kelas 5, Pak. Terus lanjut. Iya, Pak. Eh, tema yang akan saya modul tema pada hari ini adalah tentang zakat, Pak. Zakat fitrah. Hmm. Iya, zakat fitrah yang kita di sini kita mempelajari informasi umum. Di informasi umum ini kita mempelajari identitas modul. Identitas modul di sana terdapat penyusun, eh, in- eh, Ya, instalasi, tahun instansi, penyusun, instansi. jenjang sekolah. Iya, mata pelajaran, fase C, tema dan materi pokok yang kita ajarkan, alokasi waktu. Yang fase yang alokasi waktunya adalah 3 kali 35 menit, Pak. Yang kedua adalah BEPS, kompetensi awal. Kompetensi awal ini, di sini saya akan menerangkan peserta didik diharapkan mampu meyakini makna zakat infak, sedekah, hadiah dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu membiasakan perilaku berbagi
sebagai berikut. Menerapkan makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Yang berikutnya adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Berikutnya, peserta didik diharapkan mampu membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Ini sama, Pak. Yang berikutnya adalah peserta didik diharapkan mampu menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, hadiah dengan benar. Berikutnya, peserta didik diharapkan mampu mempraktekkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar, Pak. Yang C-nya adalah profil pelajar Pancasila. Di sini kita memberikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya, berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinika global. Selanjutnya, D, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dibuat di sini adalah fikih Islam, ketentuan zakat, infak, sedekah, dan hadiah, Al-Quran, papan tulis, serta alat tulis lainnya. Yang berikutnya adalah proyektor. Proyektor ini di media pembelajaran interaktif, video pembelajaran, video sumber belajar, gambar, poster, dan potongan kartun. Sini kita menggunakan metode CapShot. Ya. Lanjut, yang E-nya, Pak. Target peserta didik. Peserta didik reguler, tipikal atau tipikal, Pak. F, model dan strategi pembelajaran. Model dan strategi pembelajaran problem based learning, Pak, yang dipakai. Metode pembelajaran group interrogation. Nah, ini susah juga bacanya, Pak. Yang ini nih. Bahasa Inggris, Pak. Lanjut, yang G, kompetensi inti. Kompetensi inti di sini saya mempelajari tujuan kegiatan pembelajaran, Pak. Tujuan kegiatan pembelajaran yang pertama, setelah menyaksikan video pembelajaran PPT, PPS, peserta didik diharapkan mampu. 1. Mampu meyakini makna zakat fitrah dengan benar. 2. Mampu menunjukkan perilaku dermawan sebagai bukti mengimplementasikan zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Itu, Pak. Selanjutnya, nomor 2-nya, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna yang A-nya, di sini kita mempelajari, membiasakan diri untuk senantiasa saling berbagi dengan menunaikan zakat fitrah. Yang B-nya, memiliki pengetahuan tentang ketentuan dan tata saling berbagi. Tata cara saling berbagi dalam masalah zakat fitrah. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang zakat fitrah dan seluk-beluk permasalahannya, Pak. Yang ketiga adalah pertanyaan pemantik, Pak. Di sini kita menanyakan apa itu arti zakat. Yang kedua, bagaimana berbagi kepada dua macam, yaitu zakat terbagi kepada dua macam, yaitu titik-titik. Yang ketiga, pembayaran zakat fitrah dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri, Pak. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tahapan pendahuluan, Pak. Rincian kegiatannya yang pertama adalah
pada awal pembelajaran, guru memberikan salam dan menyapa peserta didik, dan ucapan salam datang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi kita memberikan salam kepada peserta didik terlebih dahulu, Pak. Yang kedua, guru menyapa siswa dan mengkoordinasikan kelas agar siap untuk belajar dan mencetak kehadiran siswa. Mencatat kehadiran siswa. Jadi kita mencek kehadiran siswa, Pak. Yang ketiga, guru meminta ketua kelas memimpin untuk membaca sebelum belajar dengan tertib. Di sini ketua kelas dipimpin memberikan apa, Pak? Berdoa, Pak. Yang keempat, guru bersama siswa menyajikan lagu Indonesia Raya dalam rangka menanamkan nilai-nilai nasionalisme, Pak. Yang berikutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam mengenal ketentuan-ketentuan zakat. Jadi kita di sini menerangkan tujuan-tujuan pembelajarannya, Pak. Yang berikutnya, guru memberikan asesmen diagnostik tentang mengenal ketentuan-ketentuan zakat fitrah melalui PPS, PPT, atau Google Form. Selanjutnya, kompetensi inti, Pak. Di kompetensi inti ini, guru melakukan apersepsi dengan menghubungkan materi sebelumnya, yakni pembelajaran mengenai sholat pada kelas sebelumnya. Dengan materi mengenal ketentuan-ketentuan zakat fitrah, peserta didik diperkenalkan dengan kewajiban umat Islam pada saat sholat Jumat berlangsung. Yang berikutnya, peserta didik mengamati tayangan video pembelajaran tentang mengenal ketentuan-ketentuan zakat. Di sini kita menggunakan video, Pak, pada sekren proyektor. Yang berikutnya, melalui pembelajaran snowball, strowing, peserta didik menjawab pertanyaan berupa kuis, Pak, yang telah disiapkan pada Microsoft PPT, PPTS dengan teknik peserta didik yang ditunjuk menggali alternatif jawaban yang benar pada multimedia, soal interaktif secara bergantian, maksimal 5 orang siswa, Pak. Lanjut, guru memberikan pertanyaan tentang pemahaman awal tentang materi pengenalan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan contoh pertanyaan. SKPD, Pak. LKPD-nya. Ya, tunggu sebentar, Pak. Asesmen penilaian. Sebentar ya, Pak. Oh, soal-soalnya ya, Pak ya? SKPD. Ya, Pak. Ya. Yang pertama, naskah soal, Pak. Ya. Naskah soal yang pertama, lampiran SKPD-nya adalah lembaran kerja peserta didik. Di sana ada nama peserta didik, mata pelajaran, fase C, kelas atau semesternya ya, Pak ya. Silanglah huruf A, B, atau C, atau D. Udah. Udah, Pak? Iya. Jadi Ini SKPD-nya, Pak. ke kami tentang modul ajar yang Ibu buat, ya. Jadi modul ajarnya ini bervariasi sekali, banyak macamnya, tapi Ya, ya. Pak. Apa dasar Ibu untuk membuat modul ajar yang baik
dasar modul membuat modul ajar nih ya Pak ya. Cara mendesainnya bagaimana cara Ibu mendesain model ajar ini? Cara mendesainnya ya Pak ya. Ya. Di sini saya mendesain modulnya ya Pak ya. Ya. Di sini saya membuat apa Pak? Oh, membuat modul ajarnya menggunakan CP Pak. CP, ATP. Ya. Jadi selain CP itu ya, jadi Ibu juga harus mengenal kebutuhan dari peserta didik, ya. Ya Jadi Pak. kalau kurikulum Merdeka ini kan diberi kebebasan untuk siswa sesuai dengan minatnya, enggak. Jadi Ibu harus pintar-pintar menyesuaikan, mengenali kebutuhan peserta didik ini, Bu, ketahui. Sudah Ya Pak. itu, nanti pilih materi, materi yang relevan, ya. Ini Apa Pak? materi, Kurang terdengar Pak. Hari hujan materi, Pak. ya. Pilih materi yang relevan, ya. Itu perlu Materi. yang ada hubungannya, Oh, ya. jadi di sini dipilih materi yang ada hubungannya ya Pak ya. Nah, yang kita bahas gunakan belajar yang kreatif, ya. Jadi bagaimana anak itu termotivasi dia untuk mengikuti pelajaran, ya. Ya Pak. Jadi Ibu, coba Ibu jelaskan apa itu P5 dan P5 ya PPRA. Pak. Ya, Apa Pak? ya P5 itu apa tuh, Bu? P5 ini apa? Ini adalah masalah proyek Pak. Proyek Pak. Di sini saya membuat Apa kepanjangannya tuh, P5 itu? P5 penyusunan modul proyek Pak. Penyusunan modul proyek Pak. Kan, itu kepanjangannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Oh iya, iya Pak. Lupa Pak. Kalau PPRA, PP, PPRA, ya, apa itu? Profil Pelajar profil pelajar Pancasila. Rahmatan Lil Lil Alamin. Lil Alamin. Iya, Ya, iya Pak. jadi Hari hujan Pak. ya, kira-kira apa dimensi dari profil pelajar Pancasila ini, Bu? Kompetensi profil pelajar Pancasila, Enggak, dimensi dari PPRA. dimensi PP, PPRA Pak. ya, ya. Dimensi ini Pak menggunakan rahmatan lil alamin Pak. Ya, untuk mengukurnya itu beriman, Mencapai rahmatan lil alamin. ya. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan, Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Pak. berakhlak mulia. Yang kedua apa? Iya, dan Yang kedua apa? Dimensinya mandiri, mandiri, berkeadapan, keteladanan Pak. kan? Bergontong royong, berkeneka global, bernalar, kritis dan kreatif. Ya, itu dimensi yang perlu kita pahami di PPRA. Ya. Jadi Ibu sebagai guru, ya, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Coba sebutkan 4 kompetensi itu, Bu. 4 kompetensi guru Pak. Ya. 4 kompetensi guru. Yang pertama, bentar Pak. Kompetensi guru yang pertama adalah kepribadian Pak. Nah, Kepribadian. yang kedua, Kedua,
kepribadian ini di sini kepribadian guru di sini dewasa, arif dan bijaksana dalam menghadapi peserta didik, Pak. Jadi, Yang kedua, yang pertama, yang kedua adalah kompetensi pedagogik, Pak. Di sini kemampuan dalam mengarahkan dan merancang pembelajaran, Pak. Yang ketiga adalah kompetensi sosial, Pak. Kompetensi sosial ini adalah komunikasi antara guru dengan siswa dengan rekan-rekan kerja, Pak. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah penguasaan materi PBM lebih luas dan lebih mendalam tentang materi-materi ajar, Pak. ya. Jadi kompetensi kepribadian ini kemampuan tentang kepribadian yang mantap, bagaimana Iya, Pak. berakhlak mulia, arif, Iya. Arif dan berwibawa bijaksana. ke sana, ya. Iya, Kalau Pak. pedagogi kemampuan dalam mengelola pembelajaran, Iya. ya. Iya, Kalau mengolah. profesional kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran, ya. Iya, Pak. Nah, coba Ibu sebutkan, ya, aspek kompetensi yang harus diguru, kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Aspek kompetensi pedagogik. Ya, Di sini kompetensi pedagogik ini eh, adanya membuat pedagogik yaitu kompetensi kreativitas, kreativitas pendidik, karakteristik peserta didik, teori belajar, dan prinsip-prinsip belajar. apa yang maksud dengan karakteristik pendidiknya bagaimana, Bu? Karakteristik para peserta didik ini apa maksudnya? Kita mengetahui karakter-karakter siswa siswa yang kita ajar tuh, Pak. Kadang-kadang ada siswa ini masa kehidupannya bagaimana, ada yang kurang, ada yang lebih gitu, Pak. Ada tingkat kemampuannya kita harus tahu gitu, Pak. Jadi Iya. pertama Ibu perhatikan status sosialnya, ya, Iya. belajarnya, Iya. masalah minat, Iya. masalah perkembangan emosi, Iya. ya. Nah, ketika Jadi Ibu kita mengajar, harus tahu, Pak. ya, ketika Ibu mengajar, kira-kira ada nggak bagaimana anak kalau kemampuannya itu lemah? Iya, ada Pak di sekolah kita itu setiap anak itu tidak semuanya pintar. Ada yang pintar, ada yang menengah, ada yang kurang. Itu Pak. Nah, kalau yang kurang itu bagaimana Ibu cara apa solusinya Ibu? Eh Kalau yang kurang itu nanti diberikan pelajaran tambahan Pak, gitu. Kalau dia tidak pandai membaca, kita berikan solusi-solusinya itu dengan mengajarkan dia membaca gitu, Pak. Kalau dia tidak Jadi bisa membaca ayat, kita ajarkan dengan huruf-huruf hijaiyah gitu. Kan ada anak ini yang belum bisa baca tulis Al-Quran. kapan itu waktunya Bu? Waktu Itu kalau saya pulang sekolah, Pak. Sepulang sekolah saya lakukan. jadi Atau Ibu di waktu-waktu senggang saya tidak masuk, ada jam-jam kosong, nanti anak itu dipanggil gitu. itu bagus ya. Jadi Ibu wakafkan jadi Ibu waktu Ibu ya nak, untuk Iya, ada Pak. pengembangan kemampuan anak itu, ya. Iya, iya, Pak. Kemudian teori belajar yang Ibu gunakan dalam modul ajar yang Ibu tulis apa? Teori belajar yang mana? Bagaimana, Pak? Teori belajar, Pak? Teori belajar yang mana Ibu gunakan? PBL, Pak. Oh, teori belajarnya, Pak ya. Oh, Ya. di sana saya bisa menggunakan metode ceramah Dan teori belajar dengan ada, menggunakan materi ceramah, Pak. jadi ada teori belajar apakah behavior, kognitivisme, atau juga Iya, konstruktivisme, ya, atau juga humanis. Yang mana Ibu gunakan tadi? humanisme.
Apa itu? Eh, apa yang maksud dengan kompetensi umum? Apa artinya, Bu? Behavioristik, Pak. Iya, Ya, Pak. ya apa tuh? Bahan belajar, bahan belajar menggunakan tingkah laku. Di sini Ya, kita mempelajari tingkah laku siswa, karakter-karakter siswa, Pak. jadi harus diperhatikan perubahan tingkah laku dari siswa. Kalau Ya, kognitivisme, kognitif, oh, mementingkan. Oh, di sini kita belajar mementingkan proses proses daripada ketimbang hasil, Pak. Jadi bagaimana proses belajar itu eh, kita kita utamakan daripada hasilnya dalam mendidik anak. ya tadi Ibu ada membuat metode, ada model, ya. Itu metode Ibu Model. banyak sekali tuh. Betul lah metode. Apa beda metode dengan model? Beda metode dengan model, Pak. Ya, Kalau metode adalah cara, Pak. Cara kita apa-apa saja cara-cara kita dalam pembelajaran. Kalau model